Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini dijuluki dengan nama Kota Seribu Sungai karena nenek moyang kita dahulu tidak bisa menghitung banyaknya jumlah sungai dengan jari sehingga menggunakan kiasan ini. Kota ini berusia hampir 5 abad dan memiliki sejarah yang panjang serta banyak versi yang berkembang di masyarakat. Berikut adalah salah satu versi cerita yang paling umum beredar di masyarakat. Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Nan Sarunai, yang didirikan oleh suku Dayak Maanyan. Sempat berdiri ratusan tahun lamanya, namun runtuh akibat peperangan dengan kerajaan dari Pulau Jawa, sehingga muncullah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Dipa. Akan tetapi, kerajaan ini tidak bertahan lama karena peperangan yang terjadi. Pada sekitar abad ke-14, berdiri sebuah kerajaan yang menggantikan Kerajaan Dipa. Kerajaan ini bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sewaktu masih memimpin, ia berwasiat bahwa cucunya yang bernama Pangeran Samudra yang merupakan anak dari Putri Galuh harus menggantikan dirinya sebagai Raja Daha. Namun ketika Maharaja Sukarama wafat, Pangeran Mangkubumi malah menggantikan posisinya sebagai raja. Namun ia tidak bertahan lama dan digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Kerajaan Daha merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang sering mengalami pertengkaran untuk memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tidak berakhir ini mengakibatkan rakyat hidup dalam kemiskinan. Ketika perebutan kekuasaan berlangsung, Pangeran Samudra merasa kehidupan di istana tidak aman baginya. Akhirnya dia memilih untuk mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito, terdapat kampung-kampung yang berderet mengikuti aliran Sungai Barito. Dari sekian banyak kampung yang ada, Pangeran Samudra memilih kampung Olohmasih karena letaknya yang strategis. Kampung ini bernama Olohmasih karena Oloh itu artinya perkumpulan atau kampung orang Melayu, dan kata Masih diambil dari nama Patih yang memimpin kampung tersebut, yaitu Patih Masih. Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya. Patih Masih kemudian mengadakan perundingan dengan Patih-Patih. Perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra menjadi pemimpin kampung Olohmasih. Seiring berjalan waktu, di bawah kepemimpinan Pangeran Samudra, kampung ini lama-kelamaan menjadi pelabuhan yang amat besar di pinggiran Sungai Barito, sehingga para pedagang yang singgah di kampung ini mulai memanggil kampung ini dengan sebutan Kampung Bandarmasih. Dengan semakin besarnya perkembangan kampung Bandarmasih, maka Pangeran Samudra dan Patih Masih berencana membuat kampung ini menjadi sebuah kerajaan. Dari sinilah Pangeran Samudra mengangkat dirinya sebagai raja di Kerajaan Bandarmasih. Dari sini lama-kelamaan, kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Banjar. Perkembangan Kerajaan Banjar dan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja membuat posisi Kerajaan Daha menjadi terdesak. Pangeran Tumenggung segera memimpin pasukannya menyerbu Kerajaan Banjar. Perang pun terjadi di Sungai Barito dan di daratan. Peperangan tersebut membuat korban berjatuhan dalam jumlah yang besar di kedua belah pihak. Patih Masih menyarankan kepada Pangeran Samudra, "Pangeran Samudra, kita harus meminta bantuan dengan Kesultanan Demak. Dengan pasukan yang semakin sedikit ini, hamba khawatir jika kerajaan ini akan direbut oleh Pangeran Tumenggung." Usulan Patih Masih benar. Kita membutuhkan bantuan dari Kesultanan Demak. Pangeran Samudra pun mengirim Patih Balit ke Demak untuk meminta bantuan. Kesultanan Demak pun setuju memberikan bantuan, asalkan Pangeran Samudra setuju dengan syarat raja dan seluruh rakyat Kerajaan Banjar bersedia memeluk agama Islam jika berhasil memenangkan peperangan. Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan pihak Kerajaan Demak. Pasukan yang berjumlah 1000 armada dari Demak pun segera bergabung dan menyerbu pusat Kerajaan Daha. Korban berjatuhan di pihak pasukan Daha, namun Pangeran Tumenggung bersikeras tidak mau menyerah. Hati Patih Arya Trenggana sedih melihat demikian banyak korban rakyat jelata dari kedua belah pihak. Ia mengusulkan kepada Pangeran Tumenggung untuk mempercepat selesainya peperangan melalui perang tanding dengan Pangeran Samudra untuk menghindari semakin banyaknya korban di kedua belah pihak. Usul Patih Arya Trenggana diterima oleh kedua belah pihak. Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra naik sebuah perahu yang disebut Talangkasan.
Pangeran Tumenggung dengan nafsunya ingin membunuh Pangeran Samudra. Sebaliknya, Pangeran Samudra tidak tega untuk membunuh pamannya. Pangeran Samudra mempersilahkan pamannya untuk membunuhnya. Ia rela mati di tangan pamannya sendiri. Hati Pangeran Tumenggung pun luluh. Kesadarannya muncul. Ia mampu menatap Pangeran Samudra sebagai keponakannya sendiri. Pangeran Tumenggung melemparkan senjatanya. Kemudian Pangeran Samudra dipeluk. Mereka bertangis-tangisan. Dengan hati tulus, Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Akhirnya, kerajaan Daha ada di tangan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan kerajaan Daha dan kerajaan Banjar menjadi satu. Namun ibu kota kerajaan tetap berlokasi di kerajaan Banjar. Peristiwa kemenangan kerajaan Banjar ini terjadi pada 24 September 1526. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Suryansyah. Beliau dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasin menjadi Banjarmasin didapat dari ucapan Belanda Banjarmas, namun diubah dalam ejaan baru bahasa Indonesia menjadi Banjarmasin. Hingga sekarang, tanggal 24 September diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin.